wabarakatuh. Saya Nehira Burhani dan teman saya Nini Nurani. Di sini kami akan menjelaskan tentang perkembangan pariwisata di Indonesia. Sebelum memaparkan perkembangan pariwisata di Indonesia, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pengertian dan bagaimana sejarah pariwisata tersebut. Nah, pengertian pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas lainnya. Nah, selain itu ada beberapa tokoh yang menjelaskan pengertian pariwisata tersebut. Yang pertama yaitu World Tourism Organization atau WTO menyatakan bahwa pariwisata ialah suatu kegiatan manusia yang melakukan perjalanan ke dan tinggal di daerah tujuan di luar lingkungan kesehariannya. Yang kedua yaitu James J. Spillane tahun 1982. Pariwisata merupakan suatu kegiatan untuk melakukan suatu perjalanan yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah kenikmatan, mencari kepuasan, mengetahui sesuatu, memperbaiki kesehatan, atau istirahat, dan tugas berziarah atau tujuan-tujuan lainnya. Yang tadi yaitu Koyan Myers tahun 2009. Nah, menurut Koyan Myers, pariwisata merupakan suatu aktivitas perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tempat tujuan, dan bukan alasan untuk menetap atau mencari nafkah, melainkan hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang, atau dengan dalam tujuan lainnya. Nah, menurut saya sendiri, pariwisata itu adalah bertadabur alam. Apa sih tadabur alam itu? Nah, tadabur alam berasal dari bahasa Arab yang artinya perjalanan. Nah, biasanya bagi kaum sarungan, santri-santri ya, perjalanan biasa disebut dengan rihlah. Nah, rihlah ini adalah dengan maksud tujuan yang baik dan niat untuk bersyukur kepada Allah SWT. Nah, bertadabur alam ini banyak manfaatnya loh. Nah, yang pertama kita tahu dan ciptaan Allah itu sangat indah yang bisa dilihat dengan mata kita sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan pariwisata. Sejarah perkembangan pariwisata di dunia secara umum dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama yaitu zaman prasejarah atau prehistori, yang kedua zaman sejarah, dan yang terakhir yaitu zaman sejarah atau post-history. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang sebelum zaman modern tahun 1920. Adanya perjalanan pertama kali dilakukan oleh bangsa-bangsa primitif atau orang-orang yang terlalu belum mengenal teknologi. Nah, dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk kelangsungan hidup. Nah, tahun 400 sebelum Masehi mulai dianggap modern karena sudah mulai ada muhibah oleh bangsa Sumeria, di mana saat itu juga mulai ditemukan huruf, roda, dan fungsi uang dalam perdagangan. Nah, muhibah atau dana pengusahaan wisata pertama kali dilakukan oleh bangsa Ponesia dan Polinesia untuk tujuan perdagangan. Nah, kemudian muhibah wisata untuk bersenang-senang pertama kali dilakukan oleh bangsa Romi pada abad 1-5, yang umumnya tujuan mereka bukan untuk rekreasi seperti pariwisata dewasa ini, tetapi kegiatan mereka lebih ditunjukkan untuk menambah pengetahuan cara hidup, sistem ekonomi, dan politik. Nah, tahun 1160 sampai 1760 sampai 1850 terjadinya revolusi industri sehingga mengakibatkan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, dalam struktur masyarakat dan ekonomi Eropa terjadi pertambahan penduduk, urbanisasi, timbulnya usaha-usaha yang berkaitan dengan pariwisata di kota-kota, industri, lapangan kerja meluas ke bidang industri, pergeseran penanaman modal dari sektor pertanian ke usaha perantara seperti bank, termasuk perdagangan internasional. Hal-hal inilah yang menciptakan pasar wisata.
Yang kedua, meningkatnya teknologi transportasi atau sarana angkutan. Yang ketiga yaitu munculnya agen perjalanan. Nah, biro perjalanan pertama kali di dunia adalah Thomas Cook and Son Ltd. tahun 1840 di Inggris, dan American Express Company tahun 1841 di Amerika Serikat. Nah, yang keempat yaitu bangkitnya industri perhotelan. Perkembangan sistem transportasi juga mendorong munculnya akomodasi atau hotel baik di stasiun-stasiun kereta api maupun di daerah tujuan wisata tersebut. Banyak pula restoran serta sejenisnya seperti kopi dan teh yang timbul akibat urbanisasi. Yang kelima yaitu munculnya literatur mengenai usaha kepariwisataan, antara lain Way to Hotels to France oleh Michel Louis tahun 1900 dan Quay to Hotels oleh Automobile Association tahun 1901. Yang terakhir yaitu berkembangnya daerah-daerah wisata di negara Mesir, Italia, Yunani, dan Amerika. Perjalanan tersebut diatur dan dikoordinasikan oleh Thomas Cook and Son Ltd. pada sekitar permulaan abad ke-19, yaitu pada tahun 1861. Nah, yang kedua yaitu pariwisata di dunia modern. Yang dimaksud dengan dunia modern adalah sesudah tahun 1919, di mana hal ini ditandai dengan pemakaian angkutan mobil untuk kepentingan perjalanan pribadi sesudah Perang Dunia I tahun 1914 sampai 1918. Nah, Perang Dunia I ini memberi pengalaman kepada orang untuk mengenal negara lain, sehingga dengan adanya kesempatan berwisata ke negara lain, maka berkembang pada arti pariwisata internasional sebagai salah satu alat untuk mencapai perdamaian dunia. Dan berkembangnya penggunaan sarana angkutan dari penggunaan mobil pribadi ke penggunaan pesawat terbang berkecepatan suara. Pada tahun 1914, perusahaan kereta api di Inggris mengalami keruntuhan dalam keuangan sehingga diambillah kebijaksanaan kereta api yang bermesin uap diganti menjadi mesin diesel dan mesin bertenaga listrik serta pengurangan jalur kereta api yang kurang menguntungkan. Pada masa ini pula timbul sarana angkutan berteknologi tinggi seperti mobil dan pesawat sebagai sarana transportasi wisata yang lebih nyaman serta lebih cepat. Yang terakhir yaitu perkembangan sarana angkutan di abad 20. Nah, pada abad ini sejarah perkembangan pariwisata banyak dipengaruhi oleh perkembangan sarana angkutan. Yang pertama yaitu motorisasi, merupakan sarana angkutan yang berkekuatan motor tenaga listrik sebagai pengganti mesin bertenaga uap. Nah, akibat dari motorisasi ini adalah galaknya wisata domestik, tumbuhnya penginapan-penginapan sepanjang jalan raya, munculnya pengusaha-pengusaha bus wisata tahun 1920 dan munculnya undang-undang lalu lintas di Inggris tahun 1924 sampai 1930. Yang kedua yaitu pesawat udara. Sebelum Perang Dunia II, pesawat udara dipakai hanya untuk kepentingan komersial seperti pengangkutan surat-surat pos, paket-paket, dan lain-lain. Tetapi sejak tahun 1963 mulai diperkenalkan pakai perjalanan menggunakan pesawat terbang seperti pesawat supersonik dan Concorde, di mana perjalanan dapat ditempuh nyaman dengan waktu yang relatif singkat. Nah, yang terakhir yaitu timbulnya agen perjalanan umum dan industri akomodasi. Nah, hal ini banyak disebabkan karena meningkatnya pendapatan per kapita penduduk terutama di negara maju seperti Eropa, Amerika, Jepang, dan negara lainnya. Dan naiknya tingkat pendidikan masyarakat yang mempunyai rasa ingin tahu terhadap negara-negara luar. Nah, berdasarkan data yang dipaparkan oleh saya, yang tadi saya sebutkan, sejarah perkembangan pariwisata dunia sudah dimulai sejak zaman primitif, yaitu dilakukan oleh bangsa primitif dengan melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk kelangsungan hidup. Lalu
Kemudian sejarah perkembangan pariwisata dilakukan oleh bangsa Ponesia dan Polinesia dengan tujuan untuk perdagangan. Setelah itu, bangsa Romawi melakukan perjalanan dengan tujuan untuk pengetahuan cara hidup, sistem politik, dan ekonomi. Dan sejarah perkembangan pariwisata selanjutnya dimulai setelah Perang Dunia ke-1, di mana pariwisata dilakukan untuk rekreasi. Pada intinya, kepariwisataan tidak hanya mempunyai tujuan untuk rekreasi, tetapi ternyata mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Nah, selanjutnya yaitu akan teman saya, rekan Ninin, akan menjelaskan tentang macam-macam. Selanjutnya ada macam-macam wisata. Macam-macam wisata di Indonesia itu ada 4. Yang pertama ada wisata alam, wisata belanja, wisata budaya, dan wisata keagamaan. Nah, untuk langsung saja, untuk wisata alam itu mungkin tidak terlalu aneh jika didengar, karena sering kita kunjungi dan sering kita lihat beberapa wisata yang terbuat alami oleh alam. Kebetulan Indonesia itu adalah wilayah yang memiliki lebih dari 18% terumbu karang dunia. Maksudnya di sini adalah 18% terumbu karang dunia itu adalah milik Indonesia. Nah, selanjutnya ada lebih dari 3.000 jenis ikan dan 590 jenis karang batu, 2.500 jenis moluska, dan 1.500 jenis udang-udangan. Itu hanya dari biota laut saja, belum dari wisata alam yang lainnya. Nah, bahkan di Indonesia memiliki 300 titik selam yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, bahkan Indonesia juga memiliki 400 gunung dan 130 diantaranya merupakan gunung berapi aktif. Nah, di Indonesia terdapat 50 taman dan 6 diantaranya merupakan peninggalan atau peninggalan dari UNESCO. Nah, taman terbesar di Indonesia adalah Raja Ampat. Nah, Raja Ampat ini mungkin tidak aneh untuk kita dengar karena sering kita dengar atau banyak orang yang pergi ke sana. Bahkan turis-turis pun banyak yang pergi ke Raja Ampat. Nah, selanjutnya ada wisata belanja. Wisata belanja Indonesia itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada wisata belanja tradisional dan yang kedua ada wisata belanja modern. Nah, wisata belanja tradisional itu meliputi pedagang-pedagang yang menjual kebutuhan sehari-hari. Wisata belanja tradisional ini beralokasi di satu gedung atau di satu jalan. Namun, di beberapa wilayah yang berelief sungai-sungai, maka mereka memiliki pasar terapung. Nah, pasar terapung ini merupakan salah satu bagian dari pasar tradisional atau pusat pembelanjaan tradisional. Nah, untuk yang kedua ada wisata belanja modern. Nah, untuk wisata belanja modern ini bisa kita temukan di kota-kota metropolitan. Salah satunya ada Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, dan lain-lain. Nah, untuk konsepnya ini lebih ke konsep festival seperti itu gitu. Nah, contoh pasar terapung ada di Banjarmasin, yaitu yang bernama Pasar Terapung Lok Baintan di Banjar. Nah, selanjutnya ada wisata budaya. Berdasarkan data sensus 2010 yang saya baca, Indonesia
terdiri dari 1128 suku bangsa. Nah, dari 1128 suku bangsa ini, Indonesia melahirkan begitu banyak adat istiadat, jenis tari, dan jenis alat musik. Sejarah kebudayaan Indonesia dapat kita temukan di setiap museum yang ada di Indonesia. Nah, museum yang ada di Indonesia ini adalah berjumlah 80 museum yang tersebar dari wilayah Aceh sampai Maluku. Nah, untuk selanjutnya adalah yang terakhir, wisata keagamaan. Nah, dunia telah mencatat atau sejarah telah mencatat bahwa agama Hindu dan Buddha itu pernah masuk ke Indonesia dan pernah mempengaruhi kehidupan spiritual masyarakat Indonesia. Maka dari itu, sekarang kita pasti dapat menemukan atau dapat melihat berbagai peninggalan candi dan prasasti di berbagai lokasi. Nah, peninggalan Buddha terbesar adalah Candi Borobudur. Siapa sih yang nggak tahu Candi Borobudur? Candi Borobudur ini adalah peninggalan pada tahun 1991 di Magelang. Nah, untuk selanjutnya pada abad ke-13 sampai abad ke-16 barulah Islam masuk ke Nusantara. Mengapa Islam begitu mudah diterima oleh Nusantara atau Indonesia? Karena Islam memiliki metode damai atau tidak dengan kekerasan. Contohnya adalah dengan metode perdagangan dan pernikahan. Nah, pasti dari kita pernah melihat salah satu atau beberapa masjid yang berakulturasi campuran antara agama Hindu, Buddha, dan Jawa. Maksud Jawa di sini adalah Islam tersebut. Nah, contohnya adalah Masjid Agung Demak dan Masjid Agung, aku lupa. Masjid Agung Menara Kudus. Nah, oke, selesai. Don't stay awake for too long, don't go to bed.